Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bismillah. Teman-teman sekalian, pagi ini kita membahas tentang tadi agama, ya, agama. Jadi ketika kemudian kita berbicara tentang agama, tentu Islam di dalamnya. Di dalam ruang religious studies itu ada yang disebut dengan Abrahamic religion, ada yang kemudian disebut dengan wisdom religion. Agama tadi Abrahamic itu salah satu cirinya adalah memiliki kitab suci dari langit. Contoh Islam, ada Quran, ada Kristen, ya, yang kalau kemudian kita yakini ya Kristen yang dibawa oleh Nabi Isa, ya, yang disampaikan oleh misalnya para nabi-nabi terdahulu, misalnya di surah Sabbihisma rabbikal a'la itu sampai di akhir fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu agama-agama yang memang memiliki kitab suci yang diturunkan dari langit. Itu yang disebut dengan Abrahamic religion. Islam termasuk di dalamnya. Lalu ada yang kemudian disebut dengan wisdom religion, atau mungkin bahasa lainnya ada yang dimaksud dengan culture religion atau natural religion, ya, agama ardi, agama yang dia muncul dari pemahaman refleksi di bumi. Contoh misalnya Sang Buddha Gautama, ya, yang kemudian menjadi peletak, ya, agama Buddha itulah merefleksikan beliau ketika kemudian dari sosok anak raja yang kemudian keluar ke hutan mencari pola kehidupan sampai kemudian menghasilkan yang disebut dengan agama Buddha. Nah, maka teman-teman sekalian, ketika kemudian kita bisa melihat di sini culture religion atau natural religion atau bahasa di dalam kajian keagamaan itu disebut dengan wisdom religion, itu tidak memiliki kitab suci, ya. Mereka kemudian menghasilkan dari renungan-renungan keagamaan itu. Maka kalau kemudian kita sama-sama mencoba menghasilkan baik itu wisdom religion ataupun Abrahamic religion, keduanya ketemu sama untuk mencari tatanan kehidupan yang lebih baik. Maka jarang orang Hindu, Buddha tengkar, clash dengan orang Islam. Kenapa? Karena mereka wisdom religion. Yang sering kali clash dengan Islam itu mesti Kristen. Di Kristen ada istilah missionaries, di Islam ada dakwah. Jadi ini yang menjadi clash among the religious people. Antara agama, pemeluk agama itu seringkali clash karena di situ ada pemahaman tentang dakwah bagi orang Islam, ada missionaries yang kemudian pengembangan agama Kristen bagi mereka yang memeluk agama Kristen, baik Katolik ataupun Protestan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ketika kemudian kita mencoba meruntut dari definisi ini, kita lihat betapa Islam itu sesungguhnya hadir ke dunia ini, ya, melalui penyampaian-penyampaian dari kitab suci. Rasul itu diutus ke muka bumi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan agama, untuk menyampaikan risalah, ya, wahyu Allah. Jadi kalau teman-teman misalnya di teknik, ya, alhamdulillah misalnya ada yang hafiz Quran, ada yang kemudian sangat dalam keagamaannya, itu bagus sekali. Kenapa? Karena kita tidak membedakan, membuat dikotomi antara agama sebagai satu keilmuan agama dan kemudian agama umum sebagai satu keilmuan lagi. Enggak, baik teknik, ekonomi, ya, atau kemudian kedokteran, bahkan kemudian fakultas agama Islam, semuanya di dalam kerangka keilmuan. Karena apa? Karena hakikat ilmu itu menghantarkan kepada ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Nah, Islam itu menjadi media agama yang kemudian menghantarkan kita manusia ini mengenal Tuhannya. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat misalnya makna dari Islam, ya, sebagaimana kemudian kita sitir, ya, kita ambil misalnya dari
surah At-Taubah ya. Surah Taubah ya ayat 33 itu misalnya memahami dinul Islam, Allah itu mengutus Rasul ya, memberikan petunjuk Al-Qur'an dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai yakni dinul Islam atau dinul qayyim ya, agama yang kuat. Nah, termasuk juga di ayat Yusuf itu misalnya di surah Yusuf ya, ayat 40 Allah juga kemudian menjelaskan kepada kita, kamu ya, orang muslim kita ini tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kemudian sudah ada dari nenek moyang, lalu Allah menurunkan suatu keterangan tentang nama itu. Jadi kalau kemudian kita bisa melihat betapa konteks keagamaan yang hadir Islam di Mekah saat itu, ya ada Lata, ada Uzza, ada macam-macam yang kemudian mereka menganggap Tuhan, dan jahiliyah saat itu kemudian memiliki tradisi-tradisi yang tidak berdasarkan regulasi dari Islam. Nah, ini pemahaman kita di awal. Jadi teman-teman sekalian, ketika kemudian kita melihat Islam sebagai agama yang diridai oleh Allah, sesungguhnya agama yang di sisi yang benar itu hanyalah Islam. Di surah Ali Imran ya, di ayat berapa itu? Di ayat ketiga kalau tidak salah. Sesungguhnya agama yang memang benar ya, Inadina indallahil Islam. Tiada keselisih orang yang diberi kitab kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka. Untuk apa? Karena ada kedengkian yang ada di antara mereka. Maka barang siapa yang kafir terhadap ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Sari'ul hisab ya. Oleh karena itu, karena kita mempelajari pendidikan agama Islam sesungguhnya untuk mencari, menelusuri. Pak, misalnya kalau nyun sewu saya ya mencoba untuk mencari kebenaran tentang Islam dengan cara saya mempertanyakan ya sebagaimana Nabi Ibrahim mempertanyakan tentang apakah ini rembulan adalah Tuhanku, ataukah kemudian ini matahari adalah Tuhanku, dan seterusnya. Itu di dalam proses pencarian itu tidak ada masalah. Tetapi menjadi soal adalah ketika mempertanyakan sesuatu yang sudah mahdoh dan tidak menjalankannya. Maka bahasa Nabi Ibrahim ketika mencari kebenaran agama saat itu, din Hanifah, ya, itu lalu sampai kemudian mengatakan, ya Rob, jangan sampai kemudian saya mencari engkau dan saya lalu tersesat di jalan-jalan yang tidak benar. Nah, artinya apa teman-teman di FT ya, ketika kemudian nanti mencoba untuk pencarian tentang Tuhan, pencarian tentang kebenaran kitab suci, and you research and also you hunt about the feeling of praying ya, the feel of praying atau the feel of fasting. Bagaimana kemudian misalnya Mbak Putri atau Mas Diki itu lalu bertanya, atau Mas Maulana, sebenarnya saya sholat selama ini itu apa maknanya? Katanya as-sholatu tanhanil fahsya wal mungkar, tapi nyatanya perilaku saya selalu fahsya dan mungkar, misalnya begitu ya. Atau kemudian misalnya ada yang Mas Raffi ya atau Mbak Ananda ketika kemudian man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa illam yastati fabisyam. Wah, setiap lihat lawan jenis itu bawaannya pengen pengen menikah begitu, tapi belum mampu karena baru semester 1 misalnya dan lain sebagainya. Lalu dianjurkan untuk puasa, nyatanya setelah puasa malah nafsunya semakin besar. That's the problem. So teman-teman ketika mencari itu, pesan saya sejak awal, silakan mencari, but the most important thing is, the principle is ya, tetap berdiri pada core kebenaran, tapi coba silahkan mencari itu. Mencari bukan berarti kemudian meninggalkan. Ya, saya nggak percaya dengan puasa. Kenapa? Karena saya kemudian nggak merasakan puasa itu bermanfaat. Nah ini tidak. Jadi tetap saja berpuasa, tapi coba kemudian you can hunt and more in research gitu untuk merasakan sebenarnya puasa ini dampaknya apa. Terus bertanya, tetap menjalankan sholat juga demikian dan seterusnya. Nah inilah menjadi penting saya kira teman-teman sekalian ketika kemudian kita melihat pada ruang karakteristik agama Islam itu, betapa kemudian Islam itu didefinisikan sebagai din ya hanifah,
agama yang penuh dengan penyerahan. Dan karenanya maka agama ini, Islam, kemudian menjadikan pengaruh yang positif di dalam kita menjalani kehidupan. Agama bisa dilihat sebagai individual totalitas kita, ya, baik secara fisik ataupun rohani. Maka agama yang diimani dapat menumbuhkan sikap optimisme dalam menjalankan hidup. Ya, maka ketika misalnya siapa di sini, Mbak Indah, ya, Mas Amin Marzuki, suatu saat itu merasa linglung, ya, merasa depresi, kembali bahwa masalah itu semuanya ada yang ngatur. Allah yang kemudian mendampingi kita. Allahu Rabbi ma usyriku bihi syai'a. Nah, itu agama memberikan dampak, pengaruh untuk kemudian kita positif. Ada orang juga kemudian sudah berbuat baik, ya, lalu tetap dikhianati oleh saudara-saudaranya, ya, kemudian rebutan warisan, saudaranya seakan malah seperti musuh dan lain sebagainya. Agama hadir untuk memberikan ketenangan itu. Termasuk agama hadir di dalam aspek politik, ya, aspek sosial budaya, di dalam ruang mengatur amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan engkau kemudian menyuap misalnya, ya kan? Misalnya seorang pejabat negara, ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Agama hadir. Kalau kemudian ada seorang yang merugikan orang lain saja, itu tidak tepat. Bagaimana lalu kemudian harta rakyat yang menjadi milik rakyat Indonesia misalnya, itu dikorupsi. Agama hadir untuk memberikan ancaman. Jangan kok korupsi. Kenapa? Ar-rashi wal murtasi. Jangan kok saling suap menyuap. Kilahuma finnar. Misalnya kan gitu. Ya, saya sering di Semarang ini juga karena konseling keagamaan. Ustadz, saya terima enggak ini tender proyek? Proyek apaan? Saya tanya begitu. Ini pembuatan tol, pembuatan pantura atau jalan beton lah, ya. Lah terus masalahnya di mana? Kenapa enggak kamu terima? Yang menjadi problem adalah saya kalau mau diterima tendernya harus mengurangi spesifikasi yang ada di dalam beton itu. Jadi misalnya harusnya 10 cm, ini harus saya kurangi menjadi 7 cm misalnya. Karena kalau tidak begitu, saya akan rugi. Karena tender dari awal saya sudah harus ngasih harga murah. Gitu. Nah, ini banyak menjadi hal-hal yang sering kali terjadi di masyarakat kita. Betapa kemudian ar-rashi wal murtasi, suap menyuap, ya, lalu hal-hal yang bersifat ke sosial dan lain sebagainya, education, keluarga, itu semua menjadi bagian dari ruang agama untuk mengaturnya. Baik, ini awal ya. Kita masuk sekarang ke materi karakteristik. Islam itu memiliki sifat robbaniyah, artinya bersumber dari Allah yang memelihara alam semesta. Jadi Islam bukan hadir dari tadi seperti sang Buddha Gautama gitu. Tapi dari Allah melalui Quran, ya, Quran diturunkan lewat Jibril alaihissalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah kemudian mengajarkan hingga sampai kita sekarang. Seluruh penduduk dunia ada sekitar 7 miliar muslim, ada sekitar 1,6 miliar di seluruh dunia. Iya. Coba nomor rekening itu. Iya. Ya. Yang suaranya tidak noise silahkan dihidupkan sendiri ya untuk memberikan respon. Tapi yang kebetulan lagi noise, saya izin tadi saya mute supaya lebih fokus. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan sedikit ya tentang tadi karakteristik Islam. Jadi teman-teman sekalian, ketika kemudian kita melihat ciri kemanusiaan, Islam itu juga memiliki ciri insaniyah. Karena ia ditunjukkan kepada kita. Maka teman-teman nggak usah lalu di dalam beragama, maaf, ini karena juga dari fakultas teknik begitu ya. Seringkali kemudian ketika saya mengajar di universitas yang agak
tidak berbasis Islam. Kalau Unisula kan universitas Islam gitu. Oke lah, misalnya saya sebutkan misalnya di Undi begitu. Nah, ruang-ruang pencarian itu seringkali ya justru masif dilakukan di teman-teman yang teknik begitu. Pencarian yang seperti apa? Agama itu ya kamu harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran kamu harus melawannya. Gitu ya, dengan radikal, dengan apa, kan itu bagian dari kemungkaran gitu. Padahal sesungguhnya ketika kita melihat pada Islam, salama yusallimu tasliman, Islam itu adalah damai. Kalau kemudian kita proses memberikan amar ma'ruf nahi munkar, ya dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan cara hikmah. Contoh teman-teman dari teknik ya, misalnya Mas Akmal ya, walaupun misalnya rambutnya agak gondrong begitu, oke. Akmal pengen misalnya, tapi kemudian bacaan Qur'annya cakep ya, Mas Muhammad ya, bisa kumisnya yang begitu mempesona ya, perilakunya tapi tersenyum, berewokan, tapi senyumnya indah gitu, tidak berewokan, maaf misalnya ya ada kan, kemudian tidak murah senyum, wajahnya garang, padahal kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nas tabassuman. Rasulullah mengajarkan ya murah senyum, memberikan perilaku insaniyah. Ya, orang di pojokan Madinah saat itu ya dari kalangan Yahudi yang kemudian memaki Rasulullah, padahal Rasulullah itu sedang menyuapin dia. Apa antum Muhammad, nabi palsu, nabi yang suka kemudian mengajarkan ketidakbenaran, padahal sedang disuapin oleh Rasulullah dengan penuh kelembutan. Itu wajadilhum bil hati. Itu kita menunjukkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini karakteristik Islam. Islam yang kemudian damai, Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Nah, maka kalau kemudian kita mengkaji Islam dari sini, Islam identik dengan terorisme dan lain sebagainya, ini ada persoalan. Berarti itu adalah para oknum yang kemudian mengatasnamakan Islam, memaknakan Islam dalam hal-hal yang kurang tepat, karena esensi dari Quran pun ketika dipahami harus kemudian dikoneksikan dengan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tentu perilaku para ulama, perilaku pewaris Nabi yang kemudian menyampaikan Islam penuh dengan kedamaian. Betapa kemudian Islam hadir di Indonesia itu bukan dengan peperangan. Ya, kita lihat betapa kemudian para saudagar Islam mengajarkan penuh damai, mengajak dengan baik. Itu kan yang kemudian kita lihat dari fakta sejarah. Sampai di sini teman-teman, sebelum kita masuk ke iman Islam dan lainnya, ada yang mau di-sharingkan? Silakan Mas Slamet ya, Mbak Rizka, Mbak Husnul. Mangga silakan. Bang Umar. Ya. Oke, ini karena sudah nampak, boleh ya saya izin sebentar, saya foto. Ya, monitor number 1, silahkan kasih senyum yang indah. 1, 2, Mas Maulana kepalanya saja itu yang kelihatan rambut, oke. Ya, 1, 2, 3, good. Kita lihat yang kedua. Ada Mas Satria, ini Mas Hakim lagi numpak mobil. Ya, namanya juga Hakim ya. Enggak. Oke, good. Lalu kita nyambung gelas monitor, ada Mas Yudhistira dan lain-lainnya. 1, 2, 3. Good. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Atau di-sharingkan silahkan. Tafadhol. Ya, istiqail karim. Silakan di-mute sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya.